Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammo hawi rakanti dhamma caringti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Iku atas silani Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, khususnya yang hadir langsung saat ini di Wihara Dhammasoka, maupun yang bergabung melalui kanal YouTube Wihara Dhammasoka Banjarmasin. Selamat petang menjelang malam. Namo Buddhaya. Sotihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga dalam berkah perlindungan Sang Ti Ratana. Sadhu. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, anumodana atas kebersamaannya, menyisihkan dan menggunakan waktu kita gunakan bersama untuk berbuat baik dengan belajar Dhamma. Hal-hal yang baik yang sudah kita miliki atau kebiasaan yang baik yang sudah kita lakukan sepatutnya untuk dijaga. Syukur-syukur kalau bisa untuk mengembangkan agar kehidupan kita akan menjadi bermanfaat, agar waktu yang kita gunakan dalam menjalani kehidupan akan juga berguna dalam kehidupan kita, mengingat esensi daripada kehidupan sesungguhnya bukan terletak di panjangnya orang menjalani kehidupan, akan tetapi esensi daripada kehidupan terletak sejauh mana hidup kita ini, kehidupan kita ini bisa kita gunakan untuk berbuat kebajikan atau mempunyai nilai-nilai bajik yang bisa kita capainya. Oleh karena itulah Ibu Bapak, itu yang menjadi pijakan, landasan saya mengucapkan anumodana kepada Anda sekalian yang hadir secara langsung maupun yang bergabung melalui kanal YouTube Wihara Dhammasoka Banjarmasin, menyisihkan menggunakan waktu untuk bersama berbuat kebajikan. Dalam kesempatan ini, belajar Dhamma akan kita batasi dengan tema, yaitu memahami akan 5 kekuatan. Sesungguhnya semua orang terlahir dalam eksistensinya, menjalani hidup dan kehidupan, tidak ada yang tidak mempunyai potensi akan kekuatan. Tetapi juga supaya objektif, juga tidak ada orang yang belum mencapai kesempurnaan. Semua orang punya sisi lemah, yaitu balikannya daripada kekuatan. Namun pada kesempatan ini, pembatasan belajar Dhamma atau tema memahami akan 5 kekuatan, karena kita sesungguhnya mempunyai banyak kekuatan sejak kita terlahir di dunia ini.
Tapi apa artinya potensi kekuatan yang memang sudah kita bawa sejak terlahir, Ibu Bapak? Kalau tidak kita pahami, tidak kita kelola, maka potensi kekuatan itu tidak akan tumbuh berkembang. Sehingga kekuatan yang seyogianya, sepatutnya kita miliki dan kita manfaatkan dalam mengisi kehidupan agar hidup kita bermanfaat, tidak akan bisa kita manfaatkan karena berhenti pada potensi semata. Nah, inilah pentingnya Anda kita bersama menyisikan waktu, menggunakan waktu kita untuk belajar Dhamma agar kita bisa memahami. Oh, ternyata kita ini terlahir punya kekuatan. Di antaranya yang akan kita pahami lebih mendalam, jadikan bahasan belajar Dhamma adalah 5 kekuatan. Sehingga kekuatan itu akan bisa kita manfaatkan dalam menjalani kehidupan. Sebab hidup ini, Ibu Bapak, ketika kita tidak kuat, kehidupan yang kita jalani itu akan terasa berat. Kalau kita tidak kuat, hidup yang kita jalani akan terasa berat. Persoalan itu akan terasa rumit. Akan tetapi jika kita berlatih diri, memahami dan mengembangkan sehingga potensi kekuatan, khususnya 5 kekuatan itu kita latih, kita kembangkan, kita mempunyai 5 kekuatan, maka kehidupan ini tidak akan menjadi berat. Yang kita hadapi segala persoalan yang muncul sebagai konsekuensi daripada kelahiran atau kehidupan itu bisa diselesaikan dan bisa dilewati. Dengan catatan tentunya kalau kita tumbuh berkembang, potensi itu kita latih, kita menjadi pribadi atau orang yang tegar dan kuat. Itu catatannya. Itu yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Kita mulai dari kekuatan pertama secara potensi yang sudah kita miliki sejak terlahir, perlu untuk dilatih, dikembangkan sampai kita memiliki kekuatan itu. Kekuatan akan keyakinan. Bu Bapak, apakah Anda kita semua mempunyai keyakinan? Tentu kalau jawaban itu yang saya sampaikan, jawaban Anda pasti punya keyakinan. Masalahnya keyakinan itu masih potensi, keyakinan itu sudah tumbuh berkembang tapi masih dalam keadaan lemah, belum bisa difungsikan, atau keyakinan itu sudah memang siap untuk dimanfaatkan. Nah, itu persoalan tersendiri. Kalau keyakinan yang kita miliki masih dalam potensi, atau sudah kita latih, kita kembangkan, tapi belum mampu difungsikan, tentu itu tidak akan berkontribusi yang maksimal dalam kehidupan kita. Oh, pakai proses segala ya Bante. Tentu, jangankan untuk mengembangkan spiritual atau mental batin. Ibu Bapak kalau masak saja, masak air saja perlu proses tidak? Perlu dong. Menempatkan panci misalnya, mengisi air misalnya, nyalakan kompor. Lanjutannya, tunggu waktu. Kalau airnya banyak, apinya tidak besar, waktunya panjang, proses untuk nunggu mendidih juga lama. Apalagi kita mengembangkan potensi diri, mental atau batin kita. Tentu perlu proses, perlu tahapan. Jadi kalau pertanyaannya punya keyakinan, tentu punya.
Nah, keyakinan dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 ini, kekuatan dari 5 keyakinan itu adalah keyakinan siswa agung, siswa mulia, siswa yang sudah berkualitas. Nah, ini sudah terlatih, sudah dalam tahapan siswa memang batinnya yang berkualitas. Maka berkeyakinan akan pencerahan agung. Yaitu kalau dalam renungan yang sering kita baca, keyakinannya sudah tumbuh berkembang pada perenungan keluhuran Buddha. Bahwa Sang Buddha itu, adalah kesucian, kesempurnaan. Buddha itu adalah sempurna tindak tanduknya, juga sempurna pengetahuannya. Ya, dalam renungan Buddha Nusati itu wujud daripada apa? Dari keyakinan. Siswa yang sudah berkualitas, siswa yang agung. Nah, apabila tahapan keyakinan kita sudah sampai tahapan itu, bisa diukur. Cara ngukurnya bagaimana, Bante? Sudah tidak mau lagi untuk, atau tidak minat, ya minimal tidak minat untuk melakukan perbuatan tidak baik. Nah, kalau dipancing-pancing, Bante, nggak minat berbuat tidak baik, tapi dipancing-pancing tidak akan terpancing. Apalagi memancing, ya tidak lagi. Ya, jadi kan ada tidak terpancing tetapi suka mancing. Mancing supaya orang lain melakukan perbuatan tidak baik. Nah, kalau keyakinan yang sudah tumbuh berkembang, keyakinan pada siswa agung, siswa yang sudah berkualitas, ukurannya demikian. Sudah tidak ada minat lagi untuk berbuat tidak baik. Walaupun ada kondisinya, tidak akan terprovokasi, terpancing oleh kondisi tersebut. Apalagi kalau memancing orang supaya melakukan perbuatan tidak baik. Itu sudah tidak ada, bisa diukur ke sana. Nah, sekarang kita sudah belum mempunyai keyakinan itu. Belum. Pemahaman tentang itu mungkin sudah. Nah, ini perlu untuk dilatih dan dikembangkan supaya keyakinan yang kita miliki itu mempunyai kekuatan. Mempunyai kekuatan apa? Untuk mencegah diri kita tidak melakukan perbuatan buruk. Oh, jadi wujud daripada keyakinan, kekuatan daripada keyakinan yang sudah terlatih itu akan bisa untuk melindungi diri dari tidak melakukan perbuatan jahat, ya Bante. Betul. Selain daripada itu, Ibu Bapak, bisa diukur kalau keyakinan itu sudah terlatih, keyakinan siswa agung atau yang sudah berkualitas batinnya selalu berminat. Minat akan apa? Minat akan melakukan perbuatan baik. Selalu berminat itu bagaimana? Nggak ada kesempatan, cari kesempatan. Kalau ada kesempatan, tidak dibiarkan kesempatan itu berlalu. Karena berminat untuk melakukan perbuatan baik. Wujud dari apa? Wujud daripada keyakinan, kuatnya keyakinan untuk mendorong orang melakukan perbuatan baik. Nah, jadi selalu minat untuk berbuat baik. Nggak ada kesempatan, cari kesempatan. Kalau ada kesempatan, apalagi. Dan tidak cukup hanya untuk dirinya. Dia juga mendorong orang lain untuk mengambil kesempatan dan menggunakan kesempatan agar bisa berbuat baik. Itu harus dipahami wujud daripada kekuatan keyakinan yang awalnya tadi bersumber kepada pencerahan agung, yaitu keluhuran daripada Sang Buddha.
dalam perenungan Buddha Nusati. Nah, berkembang ukurannya, tidak minat untuk berbuat jahat, selalu berminat untuk berbuat baik. Satu. Nah, ini manfaatnya mempunyai keyakinan atau kekuatan daripada keyakinan, sehingga hidup kita akan bermanfaat. Hidup tidak sekedar hidup, hidup akan berkontribusi pada dirinya, berkontribusi dalam keberadaannya, dan berkontribusi memberi manfaat kepada banyak orang atau banyak makhluk. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, yang hadir secara langsung pada kesempatan ini maupun yang bergabung. Sekarang kekuatan yang kedua perlu kita pahami bersama. Setiap orang dalam hidupnya juga mempunyai rasa malu. Nah, ini rasa malu ini mesti dimiliki. Yang terpenting adalah pemahaman rasa malu yang harus dilatih dan dikembangkan tepat pada tempatnya. Sebab kalau mempunyai rasa malu, dilatih dan berkembang, tapi tidak ditempatkan pada tempatnya, tentu tidak akan sesuai dengan apa? Dengan 5 kekuatan yang kita jadikan bahasan pada kesempatan ini sebagai sarana berbuat baik untuk belajar Dhamma. Rasa malu di sini adalah kaitannya rasa malu dalam latihan kalau melakukan perbuatan tidak baik. Tahapan dalam latihan, Ibu Bapak, malu kalau sampai ada orang tahu. Nah, ini masih kualitasnya biasa-biasa saja. Nah, ini bisa untuk mengukur kita semua. Bu, Bapak, kalau kita berbuat tidak baik, dilihat orang, ketahuan orang, malu enggak? Malu, Bante. Nah, itu latihannya. Cara untuk apa? Memiliki rasa malu berkaitan apa? Berkaitan dengan melakukan perbuatan tidak baik. Tapi berkaitan dengan orang lain. Kalau nggak ada orang lain, malu tidak? Nah, itu pertanyaan pada diri kita. Nggak ada orang lain saja. Tidak ada yang lihat saja. Pokoknya jalan terus. Nah, berarti itu rasa malu baru dalam tahapan latihan yang masih kualitasnya belum pada siswa agung atau siswa yang batinnya berkualitas, masih pada umumnya. Tapi itu masih lumayan dong, Bante, daripada dilihat orang lain berbuat tidak baik, tidak malu lagi, nggak ngakui lagi, dan lain sebagainya. Nah, ini kan ya itu lebih parah tentunya. Nah, maka hal itu bisa terjadi kepada siapapun orang yang memang masih mempunyai kekotoran batin. Dalam kesempatan seperti ini kita belajar Dhamma bersama, itu untuk mengingatkan diri kita sendiri. Kategori kita itu masih dalam tahapan yang mana? Berbuat tidak baik walaupun ketahuan orang, kita nggak mau mengakui dan lain sebagainya, atau kita malu kalau berbuat baik dilihat orang lain. Nah, itu diri sendiri yang paling mengetahui. Karena belajar Dhamma seperti ini sesungguhnya kan untuk ke dalam diri kita. Bukan untuk menilai orang lain. Bukan untuk mengadili orang lain. Tapi untuk menilai pada diri kita sendiri, untuk koreksi pada diri kita sendiri. Jadi kalau rasa malu itu kita latih dan rasa malu itu kita tempatkan pada tempatnya, itu akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Yang tentu banyak kondisi dan selalu kondisi itu bisa memancing, mengondisikan orang bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita harus mempunyai satu pedoman hidup, di antaranya ketika kita melatih dan memiliki
rasa malu dan rasa malu itu kuat karena dilatih, nah itu akan bermanfaat. Nah, rasa malu dalam hal ini adalah ditekankan pada rasa malu ketika melakukan perbuatan tidak baik. Entah ada orang atau tidak ada orang, rasa malu itu ada pada dirinya sendiri. Malu kalau sampai berbuat tidak baik. Melalui apa? Tentu melalui 3 saluran berbuat baik. Ingat Ibu Bapak, 3 saluran berbuat baik apa? Melalui pikiran, melalui ucapan, dan melalui jasmani ini. Jadi kalau kita berpikir yang tidak baik, nah, di situ muncul rasa malu. Malu kepada siapa? Pikiran tidak baik kan nggak ada orang yang tahu, Bante. Masa nggak ada orang yang tahu kalau kita lagi berpikir tidak baik? Ibu Bapak, saya minta pendapatnya. Kalau kita berpikir tidak baik, ada orang yang tahu tidak? Kalau jawabannya tidak ada, Bante, itu kan baru berpikir. Nah, itu kurang mendasar jawabannya. Kalau tidak ada orang yang tahu, berarti diri kita bukan orang dong. Oh, ke situ ya puternya. Iyalah. Jadi ada orang yang tahu, walaupun itu bukan orang lain. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Kekuatan rasa malu akan berfungsi dalam posisi itu. Ketika kita berpikir tidak baik, berpikir negatif, bertutur kata tidak baik, dan berbuat tidak baik, walaupun itu tidak diketahui orang lain, diri kita yang mengetahui, di situ tanda-tandanya. Kalau kita mempunyai rasa malu akan perbuatan tidak baik, kita mempunyai rasa malu yang tepat guna ditempatkan pada tempatnya. Sehingga apa? Sehingga akan tercegah perbuatan tidak baik. Karena kita mempunyai rasa malu. Tapi kalau tempatnya tadi hanya kepada orang lain, bukan diri kita, ya masih leluasa. Orang bisa melakukan perbuatan tidak baik. Karena kalau sepi orang, tidak ada orang, tapi ada CCTV loh, Bante. Itu kan bukan orang misalnya. Masih argumentasi begitu, cari saja argumentasi. Dan lain sebagainya. Maka melatih dan memiliki sehingga rasa malu itu kuat yang kita miliki harus ditempatkan pada tempatnya. Rasa malu apabila melakukan perbuatan tidak baik, rasa malu kepada dirinya sendiri. Nah itu nanti dicek ya, dicek masing-masing pada diri kita. Sudah belum kita mempunyai rasa malu dalam posisi itu, dan rasa malu itu sudah bisa kita untuk mencegah diri kita supaya kita tidak melakukan perbuatan tidak baik. Terus terang, Bante, saya memang belum sampai ke tahapan itu. Ini pentingnya. Introspeksi diri, kita koreksi diri, mengevaluasi kehidupan kita. Sebab tugas itu, pekerjaan itu, kalau pekerjaannya, tugas itu tidak bisa dikerjakan orang lain, Ibu Bapak. Itu yang bisa mengerjakan adalah diri kita masing-masing. Nggak bisa. Kalau genteng lorok, hujan, bocor, bisa manggil tukang tidak? Bisa. Kalau rumah kurang bersih, bisa nggak kerjasama dengan cleaning service? Bisa. Tetapi untuk mencegah diri sendiri tidak melakukan perbuatan baik, menumbuh kembangkan, berlatih, memiliki rasa malu kalau berbuat tidak baik, itu tugas yang tidak bisa dikerjakan orang lain. Walaupun orang dekatnya, Bante, seperti pasangan hidupnya, ya tetap tidak bisa. Itu tugas privat untuk diri kita sendiri yang mesti kita ketahui. Nah, ini kekuatan yang kedua yang harus kita pahami,
Memahami kekuatan kedua artinya adalah memiliki rasa malu kalau kita melakukan perbuatan tidak baik melalui pikiran, melalui ucapan, dan melalui jasmani. Sekarang yang ketiga. Tapi harus diingat loh ya, jangan sampai nanti diuraikan nggak ingat. Yang pertama apa? Kekuatan daripada keyakinan. Yang kedua, kekuatan dari rasa malu. Sekarang yang ketiga. Sejak terlahir cara berpikirnya ke sana. Semua orang punya potensi kekuatan yang kita jadikan bahasan bersama tanpa kecuali. Semua orang punya itu. Supaya apa? Supaya kita pede, percaya diri, memahami itu. Sama dengan kayak Anda bekerja atau usaha atau belajar, pelajar atau mahasiswa, Anda harus mempunyai, kalian harus mempunyai pemahaman itu. Saya punya bibit potensi untuk sukses. Nah, itu harus dipahami. Supaya apa? Ketika beraktivitas pilihan yang Anda pilih, pengusaha, birokrat, politisi, misalnya dan lain sebagainya lah, yang diputuskan atau dipilih itu tidak dengan bimbang untuk mengerjakannya. Maka yang ketiga adalah potensi mempunyai rasa takut. Nah, ini juga mesti harus tepat. Apakah rasa takut itu perlu dimiliki, Bante? Perlu, tapi memilikinya dan melatih menempatkan pada tempatnya. Ayo, kira-kira rasa takut di mana ini? Kira-kira Ibu Bapak? Saya ini takut dengan misalnya binatang-binatang, Bante. Khususnya kelelawar, Bante. Masa takut dengan kelelawar gitu ya? Bukan kelelawarnya, Bante. Kotorannya itu loh, Bante. Dia buang kotoran bisa di tembok, bisa di mana-mana gitu. Misalnya. Kalau saya nggak takut kelelawar, Bante. Saya takut kecoa. Ya, jadi beda-bedalah orang mempunyai rasa takut itu. Kalau saya semua itu nggak takut, Bante, karena itu kan makhluk yang nampak. Ngapain takut dengan makhluk yang nampak? Saya takut makhluk yang tidak nampak, Bante. Ada gitu juga. Saya nggak gitu. Ngapain makhluk yang nggak nampak ditakutin? Oh, nggak nampak kok takutin. Wah, argumentasinya lain lagi. Saya itu takut masa depan saya ini, Bante, nggak jelas. Misalnya, bisa jadi. Bu, Bapak, saudara-saudari sedama, boleh itu tadi diungkapkan karena kita akan membahas kekuatan daripada rasa takut adalah salah satu daripada 5 kekuatan yang harus kita pahami sehingga kita bisa memanfaatkan ketika kita bisa memiliki karena melatih dan kekuatan menggunakan rasa takut itu. Tentu rasa takut itu tadi itu adalah fakta yang sudah pada diungkapkan menurut dialog tadi ya. Nah, saya mewakili walaupun Anda tidak ngomong sendiri ya, mewakili. Oh, bisa juga ya Bante diwakili. Bisalah, supaya kan komunikatif kan. Masa di rumah langsung bicara langsung di sini kan nggak mungkin ya. Mewakili saja lah kira-kira. Wong yang di sini saja nggak langsung bisa bicara, nanti kan suaranya tabrakan gitu. Ya, jadi perwakilan. Rasa takut itu tadi memang realistis, itu memang ada pada setiap orang dalam menjalani kehidupan. Namun yang kita bahas di sini adalah rasa takut pada tempatnya. Takut kalau kita melakukan perbuatan tidak baik, karena perbuatan yang kita lakukan itu cepat atau lambat, itu akan berakibat. Lah kalau orang yang nggak yakin dengan hukum itu, Bante, Bu, Bapak, ini bukan masalah yakin dan tidak yakin. Hukum sebab akibat itu adalah hukum kebenaran, rumus. Contohnya gampang kalau mau ambil contoh. 6 kali 6 ada berapa ya?
36 Bante. Yakin tidak yakin 6 kali 6 itu 36. 30 tambah 6 berapa? Ya 36 dong Bante. Kalau orang nggak yakin tetap juga 36. 40 dikurangi 4 berapa? 36. Yakin nggak yakin? Ya 36. Oh, jadi takut akan akibat daripada perbuatan tidak baik. Nah, ini kalau kita latih akan apa? Akan bermanfaat bagi diri kita dalam keberadaan kita. Berlanjut berkontribusi akan eksistensi kita ketika kita berinteraksi di keluarga, di masyarakat, atau lebih jauh lagi, berbangsa dan bernegara. Ketika orang mempunyai rasa takut untuk berbuat jahat dan akibatnya daripada perbuatan jahat, ada barang ketinggalan, berharga lagi. Misalnya HP, misalnya ya perhiasan, dan lain sebagainya, misalnya dompet, ya, ketinggalan. Isinya banyak yang berharga di situ. Walaupun sejam, 2 jam, sehari, 2 hari di satu tempat umum lagi. Kalau masyarakatnya sudah mempunyai rasa takut akibat daripada perbuatan tidak baik, maka barang yang berharga itu tidak akan bergeser dari tempatnya. Andai kata bergeser dari tempatnya, itu bukan untuk dimilikinya, karena itu bukan miliknya, itu milik orang lain, disimpan, diinformasikan. Itu barang siapa, itu milik siapa yang tertinggal. Karena apa? Karena masyarakat orang mempunyai rasa takut akibat daripada perbuatan tidak baik. Sampai sedemikian ya Bante pengaruhnya. Kalau ajaran mempunyai rasa takut akan perbuatan tidak baik, berdampak positif dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Tentu Ibu Bapak. Maka inilah pentingnya kita menyisihkan waktu, menggunakan waktu untuk belajar Dhamma, entah itu membaca sendiri atau membuka YouTube di mana ada ya konten-konten yang memang ada ya pengajaran Dhamma. Kalau ingin jelas bisa juga datang ke wihara sendiri seperti ini, belajar bersama. Kok larinya promosi Bante? Enggak promosi, ini kan anjuran. Anjuran tugas saya untuk menganjurkan, untuk mendorong orang berbuat baik. Di antaranya berbuat baik itu adalah belajar Dhamma. Supaya apa? Mempunyai pemahaman tentang di antaranya 5 kekuatan. Salah satu daripada 5 kekuatan, ketika orang mempunyai rasa apa tadi? Takut akan akibat daripada perbuatan tidak baik, sehingga orang tidak akan melakukan perbuatan tidak baik karena itu berakibat. Sebab itu akan membawa konsekuensi, yaitu akibat. Mempunyai rasa takut akan akibat daripada perbuatan tidak baik, maka orang tidak melakukan perbuatan baik. Walaupun ada barang yang berharga ketinggalan di satu tempat, tempat itu tempat umum, tidak akan hilang. Bu Bapak, sudahkah pribadi kita, sudahkah keluarga kita, sudahkah masyarakat kita terbentuk disiplin atau budaya demikian? Jujur loh ya, jangan sampai jawab saja tapi tidak berdasarkan realitasnya. Belum Bantina, bagus. Kalau belum apa, itu manfaatnya kita untuk apa?
untuk mengetahui diri kita. Itu manfaatnya untuk introspeksi. Itu manfaatnya evaluasi dalam kehidupan kita masing-masing agar kita memperoleh kekuatan yang secara potensi itu sudah kita bawa. Di antaranya yaitu kekuatan daripada rasa takut akibat daripada perbuatan jahat. Jangan takut dengan kelelawar saja, jangan takut dengan misalnya ya itu tadi kecoak, jangan takut misalnya ya dengan makhluk yang tidak nampak, jangan hanya takut kepada misalnya masa depan bagaimana, itu kurang mendasar. Ya, rasa takut yang perlu kita miliki sebagai pijakan yang mendasar adalah rasa takut akibat daripada perbuatan tidak baik. Itu harus kita tumbuh kembangkan dalam pelatihan hidup kita supaya kita mempunyai perisai, mempunyai filter dalam beraktivitas. Rasa takut pada tempatnya. Tidak sampai takut kepada yang tidak jelas tadi. Aduh, di sana ada makhluk yang tukang ganggu Bante, makhluknya jenis begini dan lain sebagainya. Nah, energi kita akan terkuras oleh cara berpikir seperti itu. Nah, kalau dalam Dhamma dianjurkan, kalau kita tidak mempunyai timbunan karma buruk karena tidak takut berbuat buruk tadi, walaupun ada makhluk yang tidak baik, makhluk yang tidak nampak, tentu tidak akan mengganggu dengan kita, tidak sefrekuensi dengan kita. Makhluk yang mengganggu juga tidak akan mengganggu, Anda tidak akan mengganggu kita. Tapi kalau kita mempunyai timbunan karma buruk cukup, karena tidak mempunyai rasa takut akibat daripada perbuatan buruk, ya makhluk dari jauh-jauh juga datang. Wujud daripada apa? Karma buruk itu berbuah. Karena apa? Tidak mempunyai rasa takut berbuat akibat daripada berbuat jahat. Oh, jadi kata kuncinya rasa takut akan akibat perbuatan buruk itu, perbuatan tidak baik itu bisa untuk mengatasi makhluk-makhluk tadi ya Bante. Tidak sefrekuensi, tidak sejenis. Walaupun tidak jauh, makhluk yang tidak baik dengan kita tidak akan ganggu kita. Tapi kalau kita mempunyai timbunan karma buruk cukup, bukan hanya makhluk, masalah bisa muncul wujud daripada buah perbuatan tidak baik. Nah, ini yang ketiga. Ya, satu, kekuatan keyakinan. Dua, kekuatan rasa malu. Ketiga, kekuatan rasa takut. Ya, tiga. Terus diingat Ibu Bapak, ya nanti kalau ditanya, ngapain sih serius amat? Dulu diajak Bante belajar Dhamma. Tentang apa sih? 5 kekuatan. Apa saja tadi? Apa saja ya tadi? Nah, itu dia. Kalau nggak diingat-ingat. Ya, jadi harus diingat-ingat poin-poinnya sehingga proses untuk memiliki dan memanfaatkan setelah kita memahami 5 kekuatan. Yang keempat, kekuatan yaitu semangat atau wirya. Nah, jadi hidup ini perlu semangat. Kalau nggak semangat, perjalanan Bu, Bapak, yang dekat itu terasa jauh. Kalau nggak punya semangat, pekerjaan ringan itu terasa berat. Kalau dagang cuan kecil halus, malas melangkah. Tapi kalau semangat tetap saja. Hari ini cuan kecil halus melangkah terus. Karena bisa jadi besok cuannya ganal, cuannya besar. Kalau misalnya bergerak usaha, semangat. Sedikit maupun besar keuntungan tetap semangat. Oh, berkaitan panjang juga dalam kehidupan ya Bante ketika kita mempunyai semangat. Kalau sudah terlatih, semangat itu menjadi kekuatan diri kita. Kalau masih hanya berwujud potensi sejak lahir kita punya semangat, memang
Tapi semangat itu berupa potensi, nggak kita latih, ya tidak mungkin bisa mempunyai kekuatan daripada semangat. Khususnya adalah siswa luhur atau siswa yang berkualitas itu bukan sekedar urusan kepada aktivitas sehari-hari. Kayak misalnya perjalanan tadi, kayak dagang atau usaha tadi. Tapi itu cenderung kepada apa? Kepada pembersihan, pengembangan, ya pembersihan noda-noda batin dan mengembangkan sifat-sifat luhur yang ada dalam diri kita. Itu diperlukan semangat. Semangat untuk menekan, semangat untuk mengikis, semangat untuk membebaskan. Apa Bante yang harus ditekan? Sifat buruk kekotoran batin kalau tubuh berkembang. Saya belum sampai ke tahapan itu Bante, membersihkan lingkungan saja belum, apalagi membersihkan batin. Nah, padahal lingkungan itu di luar loh, batin itu di dalam. Ya Bante, orang hidup ini kan masih kadang-kadang masih kebalik. Yang penting penampilannya dong Bante. Ya, itu pada umumnya penampilannya ya ngejreng, pelinte ya, tapi belum tentu batinnya itu pada dibersihkan, disiapkan karena memang masih dalam tahapan-tahapan kehidupan. Sesungguhnya yang paling mendasar tugas utama kita itu adalah semangat untuk tadi menekan apabila ada sifat buruk kekotoran batin akan muncul. Syukur-syukur kalau bisa mengikis. Lebih bagus lagi kalau bisa membebaskan. Apakah kami sebagai perumah tangga itu mampu dan bisa Bante? Bu, Bapak, jangan kecil hati begitu. Pada zaman Sang Buddha banyak juga loh pasaka-upasika yang mencapai keluhuran hidup. Itu referensi berdasarkan sejarah. Dan tidak boleh untuk pesimistis atau mengecilkan dirinya sendiri. Kita mesti harus semangat. Kalau nggak semangat, ya potensi tidak akan tumbuh berkembang. Semangat untuk menekan, semangat untuk mengikis, semangat untuk membebaskan. Hal-hal yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Itu kalau yang mendasar. Dalam acuan atau referensi, 5 kekuatan diantaranya adalah semangat. Kalau yang tidak mendasar bisa juga korelasinya, hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kayak perjalanan perlu semangat. Kalau nggak semangat, terasa jauh. Pekerjaan perlu semangat. Kalau nggak semangat, pekerjaan itu walaupun sedikit, terasa terbebani. Kalau semangat, ringan. Termasuk usaha tadi. Usaha kan bisa untung kecil maupun untung besar. Karena semangat kecil maupun besar tetap untuk berusaha. Karena memang kecil dan besar dalam usaha keuntungan itu pasti terjadi. Semangat harus dimilikinya. Semangat bisa digunakan untuk apa? Menumbuhkan potensi positif, bajik yang ada dalam diri kita, berusaha. Kan menumbuhkan itu nggak gampang, banyak perintang. Perintang harus dijadikan tantangan ketika pola pikir kita. Perintang itu kita jadikan tantangan, maka muncul semangat. Semangat untuk apa? Mengembangkan potensi positif yang ada dalam diri kita. Menjaga, mengembangkan, dan sampai pada tujuan. Karena hidup kita ini kan mempunyai tujuan, tahu Bu? Pak? Punya enggak ya? Punyalah Bante. Jangankan hidup. Wong di dapur saja punya tujuan Bante. Yo, yang biasa di dapur, iyalah. Di dapur kan tujuannya mungkin masak. Di dapur mungkin tujuannya bersih-bersih. Ke sekolah saja punya tujuan. Tujuannya apa? Belajar. Apalagi hidup ini lebih kompleks, pasti punya tujuan. Tujuannya untuk mengembangkan keluhuran hidup kita, untuk mencapai
keluhuran hidup dari nilai-nilai bajik. Nah, jadi bersemangat untuk mengembangkan hal-hal yang bajik agar kebajikan itu menjadi sempurna dalam diperlukan semangat. Ini harus dilatih. Kalau nanti semangat itu kita latih, kekuatan semangat ada pada diri kita, wujudnya tadi bisa untuk mencegah yang negatif, bisa untuk mengembangkan yang positif. Bisa sampai pada tujuan daripada kehidupan. Itu manfaat daripada semangat. Nah, sekarang yang kelima terakhir. Ya, siapa tahu nanti yang hadir di sini pada tanya. Kalau nggak tanya, ya yang di rumah. Kalau di rumah nggak tanya, yang di sini nggak diskusi dhamma, kita lanjutkan juga. Banyak alternatif kok. Apa kelanjutannya? Latihan meditasi. Banyak cara yang bisa kita kerjakan untuk berbuat baik. Ya, kalau yang hadir langsung tidak ada pertanyaan, diskusi, yang dari rumah tidak ada, sisa waktu kita gunakan untuk latihan meditasi. Sekarang yang kelima, kekuatan yang terakhir. Kekuatan daripada kebijaksanaan. Demikian pula cara berpikirnya, setiap orang dalam hidupnya mempunyai potensi untuk memiliki kebijaksanaan. Tapi kalau tidak dilatih kebijaksanaan itu, ya tidak akan mungkin tumbuh berkembang. Kebijaksanaan itu pun juga ada levelnya. Level dunia, lokiyapanya, dan kebijaksanaan yang luhur, lokutara panya. Jadi konteksnya di sini adalah sebenarnya kekuatan kebijaksanaan itu kebijaksanaan yang mengacu kebijaksanaan ke arah keluhuran. Karena siswa yang berkualitas, siswa agung itu sudah mempunyai kebijaksanaan yang mengarah kepada pembebasan. Nah, kalau kebijaksanaan duniawi Bante, ya tentu saja bisa memilih, bisa mengetahui lah, itu bijaksana. Mengetahui yang baik sebagai baik, mengetahui yang tidak baik sebagai yang tidak baik. Setelah mengetahui hal yang baik sebagai hal yang baik, yang tidak baik sebagai hal yang tidak baik, memutuskan. Memutuskan apa? Untuk menghindari hal yang tidak baik, untuk mengerjakan hal yang baik. Itu bijaksana secara duniawi. Kalau minum makan Bante, ya itu kesukaan Anda lah. Ya kesukaannya apa gitu loh. Kalau misalnya singkong dengan kentaki, nah itu tergantung lagi gitu loh ya. Kalau lidahnya misalnya cocok mana, ya itu kan kebijaksanaan duniawi berdasarkan apa? Kesukaan individu yang memang punya kebiasaan. Ya itu relatif ya, tapi jelas itu bijaksana juga sesuai apa? Sesuai dengan yang dibutuhkannya. Ketika misalnya, nah ini kebijaksanaan yang bersifat ya duniawi, begitulah bisa memilih mana yang memang bermanfaat bagi dirinya, yang baik dan tidak baik bagi dirinya. Sedangkan kekuatan kebijaksanaan di sini, Bu Bapak, mengacu kepada apa? Bisa mengetahui, oh ini fenomena kehidupan, nama dan rupa segala sesuatu muncul. Setelah muncul, itu bertahan dan berkembang. Setelah berkembang, itu berlalu. Pernah merenungkan, menyadari hal itu? Pernah Bante, saya meditasi vipassana kan itu objeknya Bante. Bagus. Sejauh mana itu bisa menumbuhkan kebijaksanaan kita? Nah itu pertanyaannya. Kalau kebijaksanaan kita latih kebijaksanaan itu tumbuh berkembang, lantas bisa untuk kita gunakan. Tatkala fenomena nama dan rupa muncul, berkembang, bertahan, dan akhirnya berlalu, yaitu anicca, nah itu akan membawa kekuatan akan apa? Tidak akan menimbulkan kesedihan apabila terjadi perubahan, tidak akan menimbulkan misalnya kemelekatan akan fenomena lahir dan batin itu karena memang demikian adanya. Nah itu perlu untuk dilatih. Kebijaksanaan akan mempunyai kekuatan dan perannya membebaskan orang tidak sedih karenanya, tidak melekat karenanya. Atau
tahu akan, oh ini derita, oh ini sebab daripada derita, oh ini cara jalan untuk mengakhiri derita, oh derita itu sudah berakhir. Dengan jalan cara untuk mengatasinya, yaitu memahami akan duka sebab duka, akhir duka, dan jalan untuk mengakhiri duka. Nah, kalau bisa sampai tahapan itu, kekuatan kebijaksanaan Ibu Bapak kita yang melatihnya akan sangat bermanfaat. Nah, inilah memahami 5 daripada kekuatan. Saya ulang, 1 kekuatan keyakinan, yakin kepada pencerahan agung sama Sang Buddha, kekuatan kepada rasa ya malu kalau berbuat jahat, takut akan akibat daripada perbuatan jahat, dan yang ketiga kekuatan daripada semangat, yang kelima kekuatan kebijaksanaan. Ya, jadi kalau bahasa ya biasa yang digunakan dalam referensi itu ya yaitu panca bala, kekuatan 5 kekuatan. Ya, sada bala, bukan, maaf itu bukan panca bala ya, ini 5 kekuatan tapi bukan pada 5 kekuatan itu. Nah, ini kekuatan pada keyakinan, kekuatan rasa malu, kekuatan rasa takut, dan kekuatan semangat maupun kekuatan kebijaksanaan, bukan panjabala. Ini hal yang lain sama 5-nya, tapi bukan itu. Bu Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kebersamaan kita untuk belajar Dhamma sebagai sarana berbuat baik akan bermanfaat bagi kita, sehingga hidup kita akan kita warnai dengan kebajikan. Hidup ini akan memberi manfaat bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan, maupun orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Dosa. Ya, kita akan lihat saudara-saudara kita yang hadir melalui chatnya, yang ada pertanyaan akan dijawab secara singkat, yang tidak ada akan dilanjutkan dengan berlatih meditasi. Ya, dari Dion Wang ya, Namo Buddhaya. Bante, bagaimana pandangan agama Buddha jika seseorang dimarahi karena disangka berbuat salah? Ya, dimarahi karena disangka berbuat salah. Padahal niatnya sedang menjalankan tugas dengan membantu orang lain. Terima kasih, Bante. Wah, ini pertanyaan bagus. Mengapa saya katakan bagus? Itu sering dialami orang ya. Jadi itu pertanyaan bagus. Saya katakan bagus karena sering dialami orang. Artinya pertanyaan yang realistis ya, tidak dibuat-buat. Itu pertanyaan yang bagus. Ya, dimarahin orang karena ya disalahkan ya, padahal tidak berbuat salah. Ya, itu ada 2 hal. 1, pada saat Anda melakukan hal yang baik, ya tidak berbuat salah, tetapi karma buruk Anda sedang berbuat. Ya itu. Jadi, oh bisa begitu ya Bante? Bisa. Pada saat melakukan perbuatan baik, yang membantu menolong orang lain tadi, ya bisa disalahartikan gitu loh. Malah nggak dipuji, dapatnya apa? Dicela, dicurigai, macam-macam, ya dimacam-macami. Nah itu dalam sudut pandang atau perspektif agama Buddha harus dipahami. Pada saat melakukan perbuatan baik, kebaikannya belum berbuah pada saat itu. Jangan sampai diartikan loh ya berbuat baik kok buahnya buruk ya, nggak mungkin. Ya itu satu kesalahan nanti pemahaman. Pada saat melakukan perbuatan baik membantu orang menjalankan tugas itu tadi, itu belum berbuah.
tapi pada saat melakukan perbuatan baik, membantu orang dan lain sebagainya, bisa juga dinilai tidak baik, disalahkan orang, dimacem-macemin orang, bisa jadi. Lah itu cara memahaminya adalah, oh karma buruk sedang berbuah pada saat berbuat baik. Oh, cara memahami begitu ya Bante. Iya, supaya apa? Supaya tidak terpancing. Untuk apa? Untuk berbuat buruk lagi. Nah, berarti kalau berbuat buruk lagi kan nanam lagi. Nanti suatu saat akan berbuah lagi. Cara memahaminya seperti itu ya. Jadi bisa jadi itu dialami banyak orang, bahkan berkali-kali gitu. Nah, kalau berkali-kali ya memang karma buruknya banyak, berbuah terus itu. Tapi jangan sampai berpikir yang salah. Aduh, berbuat baik kok malah disalahkan orang, malah dapat buruk. Aku akan coba-coba dah besok berbuat buruk, siapa tahu ya mendapatkan buah karma baik. Ya nggak mungkin berbuat buruk itu akibatnya baik, tapi pada saat berbuat buruk diacungi jempol orang bisa jadi itu. Karena itu sudah berbuat buruk diacungi jempol orang lagi. Nah, itu kan malah semangat untuk melakukan perbuatan buruk nanti karena pemahamannya yang salah. Satu ya jawabannya, bagaimana sudut pandang ajaran Sang Buddha kalau berbuat baik malah menjalankan tugas malah dinilai tidak baik, disalahkan orang. Karma buruk Anda sedang berbuah pada saat Anda berbuat baik. Teruskan berbuat baik. Jangan takut berbuat baik. Jangan takut dinilai tidak baik. Karena itu memang harus kembali kepada diri Anda sendiri. Karena Anda yang melakukan dalam kehidupan masa lalu bisa berbuah sekarang. Satu ya. Sekarang yang kedua. Nah, kalau yang tadi tidak mudah dipahami, sekarang yang kedua ini jawaban yang kedua. Yang kedua apa? Ketika Anda berbuat baik, menjalankan tugas, membantu orang lain, enggak dinilai baik, malah disalahkan. Itu selain buah karma buruk, apalagi Bante? Itu namanya resiko hidup di dunia. Konsekuensi logis dalam eksistensi Anda, kita. Enggak ada orang yang hidup di dunia yang tidak dicela orang. Andai kata Anda nanti sesempurna Sang Buddha, kan bisa jadi, wong kita ini sebagai umat Buddha punya potensi untuk jadi Buddha juga. Bisa. Jadi bisa jadi Buddha juga. Pada saat sempurna seperti Sang Buddha tetap juga dicela orang. Contoh saja, Sang Buddha Gautama, Siddhartha Gautama. Sudah sempurna atau Buddha-Buddha yang lain dalam sejarah ya. Kitab suci itu kan banyak menceritakan itu. Khususnya Sang Buddha sama Sang Buddha Siddhartha Gautama. Walaupun telah tersempurnakan, tetap juga dicela orang. Itu harus dipahami dalam perspektif agama Buddha, resiko hidup di dunia. Tidak ada orang yang tidak dapat pujian maupun celaan. Jadi dua itu tadi jawabannya. Karma buruk sedang berbuah dan konsekuensi akan eksistensi, resiko hidup di dunia akan dapat itu. Nah, lantas harus bagaimana Bante? Mengerti dan untuk menerima. Mengerti supaya tidak nanam karma buruk lagi, menerima itu resiko kita hidup di dunia. Baik, singkat saja. Ya. Dari Ibu Wati, Namo Buddhaya, Bante, izin bertanya, misalnya kita mempunyai rasa takut dalam hidup kita, itu bagaimana Bante caranya kita mengungkapkannya? Mohon petunjuknya. Saya ulang ya ini, Namo Buddhaya. Bante izin bertanya, misalnya kita mempunyai rasa takut dalam hidup kita, itu bagaimana Bante cara kita mengungkapkannya? Mohon petunjuk. Ya rasa takut yang benar, yang tadi Bu, rasa takut akan akibat daripada perbuatan tidak baik. Itu rasa takut yang tepat pada tempatnya.
bukan rasa takut kepada kecoa tadi loh ya, kelelawar, misalnya makhluk halus itu. Nah, itu cara mengungkapkannya ya, aduh saya kalau di sana itu ketakutan saya karena di sana itu sering ada makhluk. Nah, itu kan pengungkapan ya, atau cerita kepada, nah, itu perwujudan sikap dan pengungkapan kepada kamu jangan ke sana loh ya. Ke sana itu ada makhluk jahilnya, itu rambutnya panjang, agak ini loh, agak ya, hitam kelam gitu rambutnya itu di sana gitu. Itu jam sekian. Nah, itu kan misalnya kalau rasa takut pada yang tidak kita bahas tadi ya. Ya, rasa takut yang kita bahas di sini penekanannya adalah rasa takut akan akibat daripada perbuatan jahat. Itu cara mengungkapkannya. Ya, kalau kepada orang, anak-anak, teman, dan lain sebagainya, ya wujudnya untuk mendidik. Kamu jangan melakukan hal yang tidak baik. Karena hal yang tidak baik itu cepat atau lambat akan berakibat tidak baik. Harus kamu takut akibat daripada, nah itu cara mengungkapkannya kepada orang lain. Ya, kalau cara mengungkapkan pada dirinya sendiri, mengekspresikan bagaimana? Ya, mengekspresikan adalah kita bisa terkendali, Bu. Terkendali apa? Supaya tidak membiarkan pikiran itu berpikir negatif, supaya tidak membiarkan ucapan dan tindakan itu yang tidak berguna. Karena kalau kita biarkan, itu nggak ada ungkapan, nggak ada ekspresi daripada apa? Rasa takut itu tidak ada. Nah, karena yang ditanyakan di sini kan bagaimana cara mengungkapkan, ya wujudnya. Rasa takut itu bagaimana? Ya terkendali. Tidak melakukan perbuatan tidak baik karena itu akan akibatnya penderitaan. Jadi mengurangi, semakin tidak melakukan tidak baik. Ya tahapanlah, masa langsung jadi. Nah, lama-lama seiring dengan waktu ada kemauan yang kuat dan kekuatan akan rasa takut tadi sudah berfungsi maksimal. Ya, akhirnya bisa diungkapkan melalui pengendalian diri atau melalui petunjuk nasihat kepada orang lain. Jangan melakukan itu, akibatnya tidak baik. Timbul rasa takut melakukan perbuatan tidak baik ya bagi diri sendiri maupun orang lain. Begitu Ibu Wanti. Cara mengungkapkannya, ya ekspresikannya rasa takut. Menyadari bagaimana Bante, tapi selalu enggak ketemu jalan penyelesaiannya. Nah, ini berikutnya ya Ibu Wati. Mohon arahannya. Menyadari Bante, tetapi selalu enggak ketemu jalan penyelesaiannya. Oh, ini pertanyaan berikutnya ya dari Bu Wati. Bu, dari kesadaran itu tadi yang Ibu sudah tanya, sampaikan, menyadari Bante, tetapi belum ketemu juga jalan keluarnya. Ya, misalnya, tapi kalau Ibu nanti terus berlatih, kesadaran Ibu itu berkembang, kesadaran itu akan menjadi jalan keluar dari persoalan. Tapi kalau kesadaran itu belum berkembang, walaupun menyadari, itu penyadaran secara teori, itu pengetahuan awal. Tapi kalau penyadaran nanti dilatih, penyadaran itu tumbuh berkembang, penyadaran Ibu itu akan menjadi solusi dari permasalahan yang Ibu ya hadapi. Ya, jadi Ibu sudah punya tahu jalan, tapi Ibu belum bisa maksimal menjalaninya. Kesadaran yang sadar sih sadar Bante, itu jalan. Tapi tetap nggak ketemu jalan keluarnya Bante, pertanyaannya. Itu sudah jalan tapi belum bisa menjalani dengan terampil. Atau istilah lain, sadar sih sadar Bante, tetapi masih belum ketemu jalan keluarnya. Pertanyaan Ibu, saya ilustrasikan dengan lain, ibaratnya Ibu sudah mempunyai alat potong untuk motong persoalan hidup. Ya, itu ibaratnya sadar itu, sadar sih sadar Bante, tapi belum ketemu jalan keluarnya. Nah, pertanyaan Ibu, sadar itu alat potong. Tapi sadar sebagai alat potong, Ibu belum bisa memungsikan, mempunyai keterampilan untuk memotong dengan alat potong itu. Karena apa? Karena belum berkembang kemampuan, keterampilan
untuk menggunakan alat potong, tapi sudah menyadari. Nah, tadi kalau ibu terus latihan, terus kesadaran itu berkembang, ibu tidak hanya punya alat potong, ibu sudah terampil menggunakan alat potong. Ibu mengetahui ini motong apa, ibu langsung mengambil alat potong yang mana karena terampil. Kalau motong kertas, kan ambil gunting, tidak menggunakan senso, kan begitu toh. Nah, kalau memotong balokan, tentu saja tidak cukup pakai gunting, harus pakai senso. Nah, tahu alat potongnya, terampil menggunakannya, apa yang dipotong. Jadi sadar itu adalah ibaratnya alat potong. Sadar sih sadar Bante, tetapi nggak ketemu juga jalan keluarnya. Sadar itu sendiri alat potong, Bu. Tapi kesadaran itu belum berkembang, jadi belum bisa digunakan yang maksimal. Terus berlatih ya untuk menyadari munculnya, berkembangnya, dan berlalunya. Nah, nanti bisa untuk difungsikan semaksimal mungkin. Demikian Ibu Wati. Ya, habis ya, pertanyaan cuma 2 dari Bu Wati dengan Dion Wang. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya, kebersamaannya dalam ya belajar dhamma. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan. Masih ada sisa waktu, kita gunakan untuk latihan meditasi bersama. Kita lanjutkan.